Ya, kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai dengan ini pembelian tidak terencana atau yang nanti kita akan lebih kenal dengan istilah impulse buying. Impulse buying ini adalah salah satu penyebab faktor utamanya adalah penataan display yang tersusun secara baik. Jadi akan konsumen itu tertarik secara tiba-tiba saat melihat display itu saat itu juga. Saat di tempat itu juga. Karena saking menariknya sebuah display, maka konsumen akan otomatis melakukan pembelian secara tidak terencana, yaitu impulse buying. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe display. Nanti akan saya jelaskan. Wall display ini biasanya adalah pajangan di rak dinding yang kalian biasanya kira-kira barang apa yang cocok untuk dipajang di dinding. Yang kedua adalah floor display, pajangan untuk barang yang ada di lantai. Sampling display, barang-barang yang dipajang untuk contoh, untuk tester ya biasanya ya. Yang keempat adalah showcase display, pajangan di lemari kaca. Ini biasanya untuk barang-barang yang memerlukan pengamanan dengan suhu khusus misalnya. Yang kelima, theme display, ini untuk barang-barang yang dipromosikan. Jadi theme display ini sifatnya ada periodenya. Biasanya nggak lebih dari 1 minggu. Karena barang-barang yang dipromosikan ini tertentu ya, jadi ada jangka waktunya. Yang keenam, rak bertrap atau misalnya yang digunakan untuk sepatu, tas. Yang ketujuh, rak gantung, ini biasanya untuk baju ya, jenis baju dan kemeja. Yang ke-8 adalah gondola, rak 2 muka 2 sisi, depan sama belakang, yang kita lihat tadi di awal slide ya. Yang ke-9, rak berbentuk horizontal. Ini hanya berupa mendatar, satu saf saja. Yang terakhir adalah rak berlengan. Ini biasanya digunakan untuk gantungan baju di sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya supermarket. Supermarket digolongkan menjadi 3, yaitu 3 jenis lorong utama ya. Yang pertama, barang supermarket itu ada yang namanya departemen food, non-food, household, toys, sama stationery. Food ini untuk makanan ya, non-food itu ya untuk sejenis barang-barang toiletries, sabun, deterjen, seperti itu. Terus yang ketiga, household ini adalah misalnya barang-barang kitchen set yang berhubungan dengan dapur, panci, dan lain sebagainya. Toys, departemen mainan anak-anak ya. Yang terakhir adalah stationery, alat tulis. Selanjutnya adalah barang fresh. Barang fresh ini bersifat biasanya disimpan pada showcase display tadi ya. Fresh ini bisa meliputi buah dan sayur, daging dan ikan. Yang terakhir adalah barang fashion. Ini adalah perlengkapan mulai dari pakaian, khususnya pakaian ya, sampai dengan sepatu dan alas kaki. Jadi supermarket itu dia nggak hanya menyediakan sejenis food, non-food ini, tapi juga harus ada fresh dan fast fashion. Ini yang disebut supermarket. Jenis display, ada 3 jenis display yang utama, windows, interior, dan exterior display. Kita bahas satu-satu. Di sini windows display itu adalah pajangan yang kalian pertama kali lihat ketika melewati sebuah toko. Jadi dia erat kaitannya dengan windows, jendela ya. Karena dia ada di depan sendiri tampilannya, maka dia bertujuan untuk menarik perhatian, pasti memancing perhatian. Kalau konsumen sudah tertarik dengan tampilan luar toko, maka itu akan otomatis memancing minat. Nah, ini selanjutnya memancing impulse buying, dorongan seketika. Tadinya nggak mau masuk toko fashion, jadi akhirnya mau masuk toko fashion karena tampilan luarnya sudah terlihat menarik. Selanjutnya menimbulkan daya tarik terhadap keseluruhan ruangan. Jadi dari konsumen melihat tampilan jendela ini aja, jadi konsumen tuh bisa membayangkan, oh isinya toko kurang lebih semenarik promosi di Windows. Yang terakhir adalah menyatakan kualitas barang dan image toko. Jadi ini tampilan beberapa contoh Windows display ya. Selanjutnya yang kedua, interior display. Jadi interior display ini dalam ruangan, tapi dia terbuka, nggak tertutup. Kalian tentu bisa bayangkan kalau tertutup itu misal seperti toko perhiasan ya. Toko perhiasan itu benar interior tapi dia tertutup. Jadi interior itu nanti kalau bidangnya di bidang toko perhiasan maka akan jadi
bernama closed interior display karena dia tertutup, barangnya limited, mahal, jadi dia harus didisplay secara aman. Tapi kalau interior display aja terdiri atas dua, merchandise display sama POP display, point of purchase. Kita bedakan merchandise dulu. Merchandise terdiri atas beberapa tipe. Yang sering dipakai yaitu yang biru ini ya. Terbuka, dia bersifat lengkap, mengusung satu tema khusus atau mengusung gaya hidup. Dia terbuka, di ruangan terbuka. Dia gabungan, misalnya gabungan gondola snack, isinya snack dari berbagai merek. Lengkap. Jadi misalnya di display di situ gondola yang berisi roti. Nggak hanya roti, tapi di situ juga ada selai, margarin, meses ataupun keju. Jadi dia lengkap. Atau di display berdasarkan tema. Tema misalnya tema Idul Fitri, tema Natal. Itu kan terbuka di sebuah toko, tapi dia ditata yang rapi. Next ya. Di sini ada point of purchase. Jadi point of purchase itu adalah titik poin pembelian. Dia biasanya berupa tempatnya terbatas. Tanya terbatas ya, karena dia mengusung satu merek tertentu yang sama. Tujuannya adalah memberikan rangsangan agar pembelian tidak direncanakan sebelumnya. Jadi dia itu biasanya POP ini didampingi oleh seorang SPG langsung. Dia tempatnya terbatas, hanya di titik poin tertentu itu aja, dan mengusung satu merek, hanya satu merek. Kalau Nestle ya Nestle semua, nggak mungkin di situ ada Nutrilon. Next. Yang ketiga adalah yang terakhir, exterior display. Namanya aja exterior, berarti ini ada di luar toko. Bisa di depan toko. Biasanya yang marak kita jumpai sekarang itu yaitu counter HP ya. Biasanya para SPG-nya akan mempromosikan di depan toko, jadi nggak di dalam toko. Membawa produk langsung mendekat ke konsumen. Exterior display itu. Nah, ini selanjutnya kita bicara tentang tugas individu. Saya ingin kalau kalian bisa mencari minimal 2 gambar untuk masing-masing opsi berikut. Yang pertama, Windows display, wall, floor, dan yang terakhir interior display. Jadi, interior display, jadi saya jelaskan ya, minimal 2 gambar ini untuk supermarket dan department store. Windows display 2 gambar untuk supermarket, Windows display 2 gambar untuk department store. Sampai interior display pun juga seperti itu. Masing-masing 2 gambar untuk supermarket dan 2 gambar untuk department store. Pertanyaan lebih lanjut kita tanyakan di WA group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.